Pembangunan chatbox menggunakan NLTK dan Deep Learning yang beranggotakan Megawati Senturi, David Simamora, Martin Sinaga, dan Destriani Silain. Pengembangan terhadap chatbox sangat luas dan terus meningkat, di mana pengguna tidak terlalu khawatir bagaimana informasi akan diambil dan format masukan diperlukan. Bot cerdas saat menangani input data. Chatbox dinyatakan berhasil ketika chatbox tersebut dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Chatbox merupakan sebuah perangkat lunak yang berperilaku seperti manusia, yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Saat ini, chatbox bukan hanya menjawab pertanyaan sederhana saja, namun dapat melakukan atau menjawab pertanyaan yang cukup kompleks, seperti mengambil hasil dari API, pemesanan tiket, dan berbagai manajemen tugas lainnya. Dibangunnya sebuah chatbox dapat mempermudah pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari, karena sejatinya chatbox itu berperan untuk menggantikan peran manusia dalam menjawab beragam pertanyaan yang diberikan oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung pengerjaan proyek pembangunan chatbot sederhana menggunakan NLTK dan Deep Learning. Yang pertama adalah Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami merupakan salah satu teknik yang teoritis dan otomatis untuk dapat memahami manusia dan representasi bahasa manusia. Hal tersebut merupakan salah satu bidang utama dalam kecerdasan buatan, sehingga NLP sering digunakan dalam berbagai macam kebutuhan seperti search engine, text mining, speech recognition, dan lain-lain. Untuk memahami bahasa alami, maka pengguna yang ingin menerapkan machine learning dan masukan yang diberikan baik berupa teks, suara, gambar, dan lain-lain harus menuliskan algoritma dan menerapkan teknik Natural Language Processing. NLP sendiri dianggap sebagai otak dari chatbot yang memproses data mentah, membersihkan, dan memprediksi tindakan yang sesuai. Yang kedua adalah NLTK. NLTK atau Natural Language Toolkit merupakan rangkaian program modul open source, tutorial, dan sekumpulan masalah yang menyediakan komputasi siap pakai dalam keperluan linguistik. NLK terkenal dengan banyaknya modul yang tersedia, di mana modul-modul tersebut dapat membuat tugas atau pekerjaan menjadi sederhana. NLTK menyediakan keperluan yang berguna bagi para pengguna, di mana NLTK memiliki struktur dan antarmuka yang telah ditentukan dan modul yang dapat mengimplementasikan antarmuka tersebut. Yang ketiga adalah Deep Learning. Deep Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan dan merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas seperti deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Deep Learning sendiri memiliki beberapa framework. Salah satu di antaranya adalah TensorFlow. Dan pada proyek kami ini, kami menggunakan TensorFlow untuk mengembangkan chatbot. TensorFlow diimplementasikan oleh Google dan menyediakan rangkaian fungsi internal untuk membantu mengimplementasikan neural network yang berdasarkan grafik komputasi statis. Keras berfungsi untuk mendukung TensorFlow melewati antarmuka yang tinggi dan memungkinkan pengguna dalam mendesain arsitektur tanpa mengkhawatirkan desain internalnya. Dan yang terakhir adalah chatbot. Chatbot merupakan sebuah software yang merangsang percakapan cerdas dengan manusia melalui penerapan machine learning. Cara chatbot untuk berkomunikasi dengan pengguna mirip dengan komunikasi yang dilakukan manusia pada umumnya. Chatbot melayani banyak kasus dan tujuan seperti platform pemesanan, investasi, pengelolaan keuangan, dan lainnya. Chatbot dibuat untuk berkomunikasi dengan pengguna dan memberikan pengalaman seperti berkomunikasi dengan manusia, bukan bot. Namun untuk beberapa kasus, ketika pengguna memberikan masukan, mereka kadang tidak memberikan jawaban dengan benar.
Dengan kata lain, mereka mungkin memasukkan tanda baca yang tidak perlu, atau bisa saja ada cara yang berbeda oleh user untuk menanyakan sesuatu hal. Misalnya seperti, adakah restoran di dekat saya? Atau, adakah restoran di sampingku? Oleh karena itu, kita perlu melakukan preproses data sehingga mesin chatbot bisa dengan mudah memahaminya. Selanjutnya adalah tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan dimulai dari data processing, membuat deep learning model yang terdiri dari training data dan testing data, kemudian membuat model dan membuat fungsi yang digunakan dalam chatbot, lalu membangun graphical user interface menggunakan Tinker dari library Python. Oke, kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu data preprocessing. Oke, jadi di data preprocessing, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan words, classes, dan dokumen dalam array kosong. Kemudian kita mengolah data yang kita miliki, yaitu intents.json, dan data yang kita miliki berformat JSON pada kali ini, dan kita akan melihat isi dari intents.json terdiri dari tag, greeting, pattern, dan response seperti sebuah model pembicaraan ataupun percakapan. Kemudian ialah kita melakukan tokenizing atau membuat kelompok kata. Seperti di sini for intent in intents, di sini w sama, jadi variable w ini NLTK ataupun library word tokenized pattern. Jadi word yang ada pada pattern akan di tokenize, kemudian akan word-word tersebut akan ditambahkan ke dalam dokumen, dalam dokumen. Dan setelah itu kelas yang kosong tadi, kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya akan ditambahkan ke dalam kelas list kita. Yang pertama kita akan melihat words-nya dulu. Di sini merupakan kata-kata yang terdapat di dalam intents.json tadi. Kata-kata yang terdapat dalam intents.json itu kemudian kita akan melihat dokumen. Setelah kita tambahkan tadi di sini dalam dokumen, maka kita akan melihat dokumen yang kita miliki, namun sudah di tokenizing. Seperti hi dan how are you menjadi how are you, kemudian is anyone there, dan tanda tanyanya juga is anyone there. Namun di sini kita melihat bahwa dia dalam patternnya juga berbeda-beda, itu ada greeting, ada goodbye, ada thanks, horse, mobs, dan lain-lain. Kemudian ialah kita melakukan lemmatizing atau lemmatizer. Di sini kita akan mengelompokkan kalimat tersebut ke dalam kata-kata tersebut ke dalam dokumen, ke dalam kelas yang akan kita miliki seperti tadi. Yaitu di sini kita sudah memiliki 27 dokumen yang di sini tadi jumlahnya 27. Kemudian kita melihat kelas yang kita miliki, yaitu greeting, goodbye, thanks, horse, mobs, payment, open today, rental, dan today. Setelah di lemmatizing. Jadi kita sudah melakukan dua proses preprocessing, yaitu tokenizing dan lemmatizing. Kemudian yaitu membuat deep learning modelnya. Pertama kita membuat tujuan kita yaitu membuat training data dan test data. Pertama, untuk membuat training data kita menginisialisasi sebuah variable training berisi array. Setelah itu kita menginisialisasi output empty ini sebagai output kita nanti, kemudian back sebagai variable yang menyimpan kata-kata ataupun kita sering disebut sebagai back of words. Kemudian di sini kumpulan dari pattern words ini dibuat untuk menyimpan kumpulan daripada kata-kata yang terdapat dalam sebuah pattern. Jadi di sini pattern words tersebut, pattern words yang ini akan di lemmatizer lagi dan dibuat menjadi huruf kecil.
Jadi di sini apabila dalam bag of words tersebut sesuai dengan pattern yang ada, maka dia akan ditambahkan ke dalam bag tadi dengan indeks 1, dan jika tidak akan ditambahkan dengan indeks 0. Kemudian di sini ada output row yang terdiri dari list dari output empty kita di sini. Jadi dia output row classes index doc1 sama dengan 1. Kemudian dia akan ditambahkan ke dalam data training kita yang berisi parameter dari bag, yaitu kumpulan kata-kata kita dan output yang kita miliki. Kemudian kita akan merandom shuffle data training tersebut, data training yang sudah ada, dan mengubahnya menjadi numpy.array. Setelah itu kita akan membuat data train dan data testnya pada umumnya dibuat dalam variable x dan variable y. Maka di sini train x list training titik 2,0, kemudian train y list training titik 2,1. Kemudian di sini akan kita buat, apabila kita berhasil membuat trainingnya, maka di sini kita buat training datanya. Kemudian ialah membangun model. Jadi di sini code yang kita miliki yaitu untuk membuat model kita dengan menggunakan beberapa library pada Python seperti sequential, kemudian ada dance, di sini ada dropout, dance dropout. Lalu di sini kita akan compile model kita dengan LR 0,1, kemudian DC-nya sekian, momentum sekian, dan seterusnya sama dengan true. Lalu model.compile-nya, loss-nya itu categorical entropy dengan optimizer sama dengan SGD, dan matrix-nya itu accuracy. Kemudian kita akan memfitting dari untuk melihat pemodelan kita. Di sini kita membuat parameternya itu train X dan train Y yang tadi, atau kita sebut dengan data test dan data train, dengan total 200 epoch dan 5 batch size, dan verbosnya sama dengan 1. Kemudian nanti setelah trainingnya dibuat, maka modelnya akan muncul dalam ataupun dihasilkan, yaitu chatbot underscore model.h5 di sini. Kemudian nanti setelah berhasil, maka kita akan buat di sini print, itu model created. Kan di sini epochnya ataupun pemodelannya telah dilakukan dan bermacam-macam akurasi. Dan di sini akan muncul model created. Jadi setelah kita berhasil membuat modelnya, jadi nanti model ini pada berikut kita akan memuat model yang kita telah ciptakan, dan kemudian model tersebut yang akan menjadi acuan kita nanti dalam membangun chatbotnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengerjaan yang dimulai dari membuat fungsi yang digunakan dalam penggunaan chatbot. Terdapat beberapa fungsi untuk menerapkan chatbot, yaitu yang pertama adalah fungsi cleanup. Nah, fungsi cleanup ini digunakan untuk membersihkan semua kalimat yang diinput sebelumnya. Fungsi ini akan dipakai untuk fungsi bow, di mana fungsi bow ini akan menampung semua kalimat yang telah dibersihkan dan memuat sekumpulan kata atau kalimat yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas berdasarkan dari model yang telah kita latih sebelumnya. Fungsi ketiga adalah fungsi predict class. Nah, untuk fungsi predict class ini, fungsi ini akan menghasilkan output yang berisi list dari instance.json yang kita import tadi, dan peluang yang kita miliki serta kemiripan
dari data yang telah kita miliki. Fungsi keempat adalah fungsi getResponse. Untuk fungsi getResponse bertujuan untuk membuat list dari output yang mengecek kecocokan dengan model yang memiliki probabilitas yang paling tinggi. Kemudian adalah fungsi chatbot response. Nah, chatbot response ini menampung pesan yang akan diinput dalam GUI yang akan menghasilkan data yang kita masukkan, data intens, dan akan menghasilkan respon dari output dari input yang akan kita masukkan. Nah, tahap kedua adalah membangun GUI dengan Kinter. Pertama, kita akan import library Kinter. Nah, library ini akan menghasilkan sebuah grafik seperti grafik dari chatbot yang akan kita bangun. Pertama, kita run. Nah, modul Kinter ini berisi berbagai kelas dan komponen untuk membangun sebuah aplikasi GUI. Modulnya akan menyediakan grafik, tombol, label untuk box chatbot yang akan kita gunakan. Nah, untuk menggunakan komponen dari Kinter ini, pustaka Python memungkinkan kita untuk menggunakan antarmuka yang khusus. Seperti dalam kode berikut, fungsi send ini akan mengatur fungsionalitas dasar chatbot kita. Jika kita memasukkan pesan, akan ada respon, namun jika kita memasukkan pesan yang kosong, bot akan mengeluarkan respon berdasarkan chat respon dari fungsi sebelumnya. Nah, berikut adalah hasil dari chatbot yang telah kita bangun. Kita akan memasukkan kalimat berdasarkan data yang telah kita import, yaitu intents.json. Kita akan mencoba memasukkan hi, lalu send, maka bot akan merespon sesuai dengan kalimat respon yang telah dimasukkan pada fungsi getResponse tadi. Kita coba memasukkan kalimat yang lain seperti thanks, send, maka akan ada balasan lagi dari bot sesuai dengan data yang telah kita masukkan. Kita coba lagi kata goodbye, have a nice day. Maka chatbot juga akan membalas setiap kalimat yang kita masukkan. Namun, kalimat yang dimasukkan terbatas sesuai dengan data intents.json. Kesimpulan yang bisa diambil dari pengembangan proyek chatbot ini adalah chatbot yang dibangun masih belum sempurna, namun sudah dapat berinteraksi dengan user. Bisa dikatakan chatbot juga tidak terlalu cerdas untuk merekomendasikan sesuatu, karena chatbot yang telah dibangun hanya dapat memberikan respon sesuai dengan pertanyaan user dan sesuai dengan dataset yang tersimpan.